Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang materi bab 6 tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Diva Putri Pertiwi, Viva Syahrul Kosyanedi, Iwi Arsinta, Yesenia Gali, dan Muhammad Farhan. Perjalanan dakwah di Nusantara. Sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia ada 4, yaitu 1. Teori Mekah, 2. Teori Gujarat, 3. Teori Persia, 4. Teori Cina. Penjelasan tentang teori kedatangan Islam yaitu teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Para pendatang Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Selanjutnya teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriyah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriyah, abad ke-7 Masehi. Selanjutnya adalah teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran. Sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Selanjutnya, teori Cina. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi pada masa dinasti Tang 618 sampai 960 di daerah Guangzhou, Kanton Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan. Telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Sebagai pemukiman teori Cina ini, bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali 9. Berikut ini adalah uraian setiap wali. Pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Madribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat berkedudukan di Ampel, Surabaya. Ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang tinggal di Bonang dekat Tuban. Keempat, Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul, fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Kelima, Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Keenam, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Mulyo berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Ketujuh, Sunan Kudus atau Jafar Shodiq, putra dari Raden Utsman Haji yang bergelar Sunan Mandung di Jepang, Kanolan, berkedudukan di Kudus. 8. Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Masyahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban, yang berkedudukan di Kadilungu dekat Demak. Terakhir, Sunan Muria atau Raden Umar Syekh adalah putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Berikut ini adalah gambaran muka Wali Songo. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.